dengan perayaan roti tak beragi yang biasa dilakukan orang-orang Yahudi menjelang perayaan Paskah. Kita tahu yang lalu kita dengar bahwa itu sudah menjelang Paskah di Yerusalem. Setelah 5 roti dan 2 ikan. Dan untuk mengenang peristiwa ketika orang-orang Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir dan menyeberang melewati Laut Merah. Di ayat 56 dan 57 ia mengatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Tentu orang-orang Yahudi tahu persis apa yang dinyatakan dalam kitab Keluaran pasal 12. Bagaimana nenek moyang mereka menyembelih anak domba jantan tak bercela yang darahnya dioleskan pada kedua tiang pintu dan ambang pintu. Dagingnya harus dipanggang dan dimakan malam itu juga bersamaan dengan roti tak beragi. Inilah perayaan Paskah. Paskah pertama. Dan mereka yang melakukannya terluput dari kematian anak-anak sulung. Sementara di malam itu terjadi ratap tangis yang luar biasa di seluruh tanah Mesir karena anak-anak sulung mereka baik manusia maupun ternak mati milik orang Mesir. Sementara kematian tidak dialami di tengah-tengah umat Israel karena telah digantikan dengan penyembelihan anak domba jantan. Peristiwa yang sangat dahsyat dialami oleh nenek moyang mereka yang selalu diperingati setiap tahun. Menjadi sebuah perayaan tahunan yang sangat besar. Dan orang-orang Yahudi yang merantau ke berbagai negara akan datang kembali berkumpul untuk merayakannya. Namun pengorbanan anak domba Paskah ini bukan korban yang sempurna. Sehingga harus terus-menerus dilakukan setiap tahun dan hanya menjadi sebuah pesta rutin yang mulai kehilangan makna hakikinya. Dan ketika Yesus mulai mengidentifikasikan dirinya dengan anak domba yang tersembelih, yang kelak terjadi pada hari menjelang Sabat Paskah, dalam pengajarannya Yesus memberikan makna baru yang mendalam. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi sesungguhnya makna dari perjamuan kudus adalah menerima tubuh dan darah Kristus. Sehingga ia tinggal di dalam kita dan kita di dalam dia. Atau dalam bahasa liturgis itu adalah firman yang dikecap. Ya. Kesatuan kita dengan tubuh Kristus dan darah Kristus yang disimbolkan dengan roti dan anggur ini juga diungkapkan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 11 ayat 23-26. Dan Yesus membawa dirinya menjadi korban sempurna untuk menebus dosa manusia ini. Memungkinkan setiap orang percaya mengalami perjumpaan dengan Allah Bapa melalui perantaraan tanpa melalui perantaraan para imam lagi. Karena Yesus sendirilah yang telah menjadi imam besar agung, Ibrani 5, Ibrani 9, Ibrani pasal 10. Yang ketiga, saudara. Terkait dengan pemahaman mengenai roti mana. Ketika nenek moyang Israel dalam perjalanan menuju tanah perjanjian diberi makan oleh Allah Bapa dengan turunnya roti mana. Ini merupakan peristiwa yang ajaib, saudara. Hidup umat Israel terpelihara sekalipun setiap hari mereka harus terus mengumpulkan butiran-butiran putih yang kemudian diolah menjadi roti.
Namun peristiwa ini sangat menakjubkan bagi orang-orang Yahudi, sehingga mereka mengenang kasih pemeliharaan Allah Bapa. Namun sekalipun roti mana yang turun dari langit ini begitu menakjubkan, roti mata ini hanya mengenyangkan untuk sementara waktu. Dan tidak membawa mereka memperoleh kehidupan yang kekal. Dalam hal ini Yesus sedang mengidentifikasikan dirinya dengan roti hidup. Di ayat 8, saudara, di pasal yang sama, Yohanes 6, ayat yang ke-8, ia mengatakan, inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dengan demikian Yesus menyatakan dirinya sebagai makanan rohani yang turun dari sorga, yang diutus oleh Bapa Sorgawi untuk mendatangkan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang mau menerimanya dan percaya kepadanya sebagai anak domba Allah yang dikorbankan untuk menebus dosa manusia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, respon murid-murid. Perkataan Yesus yang dianggap keras ini telah membuat para murid ini bersungut-sungut. Selanjutnya Yesus menguji mereka dengan mengatakan di ayat 61, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Ini agak sedikit berbeda ya dengan terjemahan yang does this offend you? Ini bukan hanya tersinggung, tapi ini shake your faith. Menggoncangkan iman dalam terjemahan yang lain. Ini tentu membutuhkan respon dari murid-murid yang mengikut Yesus. Namun sebelum mereka memberikan respon, Yesus melanjutkan dengan penjelasan ayat 62 dan 63. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Di sini Yesus sedang menyatakan jati dirinya yang sesungguhnya. Sekaligus mulai mempersiapkan murid-muridnya mengenai hidup di dalam roh dan hidup di dalam daging. Dan dengan tegas Yesus mengatakan bahwa perkataan-perkataan Yesus itu adalah roh yang mendatangkan kehidupan. Termasuk perkataan-perkataan yang sebelumnya telah membuat iman mereka tergoncang, saudara. Mengapa sih iman mereka tergoncang? Karena murid-murid Yesus diperhadapkan dengan realitas yang baru di dalam Yesus. Suatu ajaran yang sangat berbeda dengan apa yang biasa diajarkan oleh para rabi, ahli Taurat maupun para imam. Di sini kita dapat memahami juga, saudara, mengapa sih Yesus mengatakan bahwa anggur baru tidak boleh disimpan dalam kantong yang lama. Karena kantong itu akan koyak. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat-ayat selanjutnya kita telah membaca bahwa ada dua macam respon murid-murid yang mengikut Yesus, saudara. Respon pertama adalah mereka yang tidak percaya bahwa perkataan Yesus tadi akhirnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Apakah Yesus marah dan kecewa? Tidak, saudara. Karena baginya tak seorang pun dapat datang kepada Yesus kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Di ayat 65. Jadi di sini soal keterpilihan untuk menjadi murid Yesus. Ini yang disebut kalau dalam teologi ya, predestinasi, memang orangnya dipilih sejak semula. Dan respon yang kedua tentu adalah mereka yang percaya karena Bapa telah mengaruniakan kepada mereka untuk mengenal Yesus dan dipilih untuk menjadi murid-muridnya.
Jadi di sini kita belajar bahwa sesungguhnya perkataan Yesus yang keras juga menjadi suatu filter untuk memisahkan seperti pedang. Manakah murid-murid Yesus yang sejati dan manakah yang bukan? Bahkan kepada mereka yang tetap tinggal pun Yesus masih menguji iman mereka dengan mengatakan, apakah kamu tidak mau pergi juga? Tapi Simon Petrus yang tentu mewakili murid-murid yang lain yang masih tinggal, ia menjawab, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Dan kita lihat di sini saudara, suatu pelajaran yang penting bahwa perkataan Yesus yang keras itu justru menambah iman yang semakin kuat dan pengakuan yang tegas dari murid-muridnya yang sejati. Nah, sudah dikasih Tuhan, dalam hidup ini ada banyak hal yang bisa membuat orang-orang percaya mengalami goncangan iman. Terutama ketika berhadapan dengan sesuatu yang berbeda. Dan untuk mempersingkat waktu, saudara, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa contoh perubahan-perubahan yang hanya terkait dengan goncangan iman dan bagaimana kita menyikapi atau mengatasi sebagai aplikasi kalau itu terjadi, saudara. Yang pertama, ketika berhadapan dengan ilmu pengetahuan yang memberikan konsep yang berbeda. Misalnya, saudara, seorang anak yang sejak kecil diajarkan bahwa Tuhanlah yang menciptakan alam semesta ini, Ia menciptakan langit dan bumi serta segala isinya seperti yang dipaparkan secara singkat dalam kitab Kejadian. Dan kalau dihitung-hitung menurut penuturan kitab Kejadian, maka usia bumi ini sekitar 10.000 tahunan. Namun ketika anak-anak belajar biologi dan diperkenalkan dengan teori evolusi, di mana para arkeolog menemukan berbagai fosil yang diperkirakan telah berusia jutaan tahun, maka mereka berhadapan dengan sains, dengan konsep yang berbeda sehingga iman mereka goncang. Mana yang harus lebih dipercaya? Saudara, kalau saudara masih ingat tahun lalu, saudara, kita banyak menyoroti hal-hal seperti ini dalam khotbah-khotbah. Contohnya misalkan, has science disprove God? What is young earth creationism and old earth creationism? Is there any scriptural support? What is evolution theory? What is intelligent design? Is the story of Noah and global flood history or myth? Dan seterusnya, saudara. Kita sudah belajar ini tahun lalu. Banyak sekali topik-topik ini yang kita telah dengar. Dan tentu ada banyak topik yang doktrin-doktrin tertentu, termasuk perbedaan doktrin kita dengan aliran atau agama lain. Semua itu tujuannya adalah untuk memperlengkapi kita. Tentu kalau saudara mendengarkannya dengan serius. Oke? Dan tujuannya agar kita memahami perbedaan-perbedaan konsep ini. Dan bagaimana kita memahami konsep yang diajarkan Alkitab sebagai sumber kebenaran. Sehingga kita tidak kehilangan iman yang telah dikaruniakan kepada kita. Supaya iman kita lebih teguh dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Karena itu, saudara, berkaitan dengan hal itu, agar iman kita tidak goncang, saudara, ingat dalam Amsal 1 ayat 7. Ini pegangan kita bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi pertama-tama dasari pengetahuan itu dengan takut akan Tuhan dulu, ya, firman Tuhan. Yang kedua, saudara, iman itu bisa mengalami goncangan ketika berhadapan dengan tata nilai yang berbeda.
Saudara, dalam beberapa dekade terakhir dunia ini mengalami perubahan yang sangat cepat, terutama dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan teknologi. Perubahan ini tentu memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap tatanan nilai yang dianut, yang kemudian tentu akan berdampak terhadap karakter kita. Sebagai salah satu contoh saja, saudara, yang saya ingin bagikan berkenaan dengan tatanan nilai ini, yang belakangan cukup viral, saudara. Saya kutip dari kidspot.com. Di sana ditulis begini, saudara. Parents in Scotland have no control of their children's genders. And government says students are fully supported by their school and teachers. In Scotland, children as young as 4 can explore their own gender without the consent of their parents. The Sun reports, according to the publication, children can choose male or female restroom and change rooms in accordance with their gender choice, as well as using their choice of pronouns and even dress. Ellen sudah begini aja. Saudara, tahukah Anda bahwa pada usia 5 atau 6 tahun, sebagian besar anak bersikap kaku terhadap jenis kelamin dan preferensinya. Tapi perasaan ini cenderung menjadi lebih fleksibel seiring bertambahnya usia. Dalam artikel yang ditekankan bahwa identitas gender dan ekspresi gender adalah konsep yang berbeda. Nah, di sini saya merenungkan bagaimana iblis itu sangat lihai mengubah tatanan nilai. Karena kita tahu perilaku manusia ini mudah dibentuk tergantung dari lingkungan dan apa-apa yang diserap lewat panca indera, termasuk tontonan di berbagai media. Sudah bisa bayangkan bagaimana nilai-nilai kekristenan yang kita anut, bahwa Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Namun sekarang, saudara, menurut catatan ada 9 jenis orientasi seksual manusia. Beberapa waktu lalu, saudara, Henny di depan yang bertugas sebagai nurse, dipusingkan. Wah, pastor pusing sekarang kalau ngisi data pasien. Soalnya ada orientasi seksual ini, ada 9. Bukan male and female, tapi ada 9 jenis. Di New York, dokter yang membantu proses kelahiran bayi tidak diperkenankan untuk mengatakan, oh anakmu boy or girl. Enggak boleh. Cuma bisa mengatakan, your baby has tower or not. Tahu ya maksudnya? Soal female or male, itu nanti anak sendiri yang menentukan kalau dia sudah remaja. Mengapa sih saudara sejak tahun 2021 dan sampai hari ini ada BATP dan 3B? Saya terus mengencourage saudara-saudara untuk rajin membaca Alkitab dan membahasnya bersama anak-anak saudara. Ini tanggung jawab besar. Ketika saudara dikarunia anak-anak oleh Tuhan, jangan biarkan anak saudara dibentuk oleh lingkungan yang salah. Mumpung anak-anak saudara masih tinggal bersama. Mulai bangun untuk membaca firman Tuhan sama-sama dan diskusikan. Kalau nggak ngerti, saudara, nggak apa-apa, catat saja bagian tersebut dan tanyakan kepada rekan di cohort, atau kepada saya, atau kepada kuartet J, Jim, Jonathan, Johnny, John. Tanyakan kepada mereka. Yang ketiga, saudara. Kadang iman bisa mengalami goncangan ketika diperhadapkan dengan pemahaman teologi yang berbeda. Saudara, minggu lalu saya mendapat berkat lewat renungan singkat dari Ibu Sari dan juga obrolan singkat dengan Jim sebelum ibadah. Jadi dari Ibu Sari itu di doa pagi saudara BATP ya. Saya mau bagikan buat saudara-saudara 2 hal ini supaya kita semua mendapatkan berkat yang sama. Minggu lalu Ibu Sari menyampaikan refleksi terhadap
Satu ayat dari Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Beliau cerita, saudara, bahwa teman-temannya yang muslim, karena dia dulu kan muslim kan, suka memakai ayat ini untuk mengatakan bahwa Kristen itu mengajarkan kebencian. Pada awalnya ia juga kaget dengan pernyataan Yesus ini. Tapi dalam perjalanan semakin memahami bahwa yang dimaksud Yesus adalah masalah prioritas. Kalau mau menjadi murid Yesus, kita harus lebih memprioritaskan Yesus lebih daripada bapak, ibu, istri, anak-anak, dan saudara. Dalam kenyataannya, justru memilih menjadi pengikut Yesus atau menjadi orang Kristen justru harus siap untuk dibenci dan dikucilkan oleh orang-orang yang bukan pengikut Kristus. Itu yang disiarkan oleh Ibu Sari. Jadi dia memang mengalami itu, justru dia dibenci oleh orang, bukan dia membenci. Ini adalah salah satu contoh menarik, saudara, bahwa kadang-kadang ajaran Yesus terkesan ekstrim sehingga orang yang mendengarkan jika tidak betul-betul memahami apa yang dimaksud, ia bisa mengalami goncangan iman seperti pada perikop yang kita baca hari ini. Seolah-olah Yesus mengajarkan kanibalisme. Berkat yang kedua, saudara. Jadi di hari yang sama minggu lalu, tapi sore di sini sebelum ibadah, saudara. Jim menceritakan bahwa Ketua Sinode PCUSA, Presbyterian Church USA, mendesak penandatanganan dokumen yang memperbolehkan seorang anak menentukan gendernya. Wow, ini mengejutkan saya dan mengejutkan dia karena pandangan mereka sangat liberal. Karena itu saudara-saudara, esok harinya saya mencari dokumen hasil persidangan Sinode PCUSA berkenaan dengan human sexuality. Ada banyak topik yang mereka bahas, termasuk di dalamnya mengenai gay, lesbian, dan preferensi gender. Dan memang saudara, banyak ayat-ayat Alkitab yang selama ini dipakai menjadi dasar teologi kita terhadap masalah LGBT dan gender preferensi ini, oleh mereka ditafsirkan sedemikian rupa agar bisa mengakomodir perubahan zaman yang lebih humanis dan mengedepankan hak-hak asasi manusia. Menanggapi hal ini, saya hanya bisa mengelus dada saudara dan menarik nafas dalam. Seraya merenungkan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan gereja di akhir zaman ini. Sungguh apa yang dikatakan dalam kitab Wahyu bahwa kita ini sedang berada di zaman gereja Laodikia. Garam mulai tawar dan terang mulai pudar, hanya karena gereja takut kehilangan pengikutnya. Saudara, ajaran Yesus yang tegas sebagai suatu kebenaran yang dinyatakan kepada murid-muridnya, namun ketika kebenaran itu tidak mengakomodir kebutuhan kita, maka ada konsekuensi yang harus dihadapi, yaitu mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus seperti yang terjadi di perikop kita hari ini. Atau kita semakin teguh beriman kepada Dia karena kita yakin bahwa Yesuslah Sang Mesias, Anak Allah yang hidup. Sekalipun Yesus berkata kepada Petrus, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Tetapi sesuai dengan namanya, saudara, Peter, batu karang. Sekalipun ia diterjang ombak dan badai, ia tetap berdiri teguh dan berpegang pada iman yang telah dikaruniakan Allah kepadanya. Saudara, goncangan iman karena perbedaan pemahaman ini bisa saja terjadi. Tapi jangan takut saudara, kalau saudara memang telah dipilih menjadi domba-domba milik Kristus. Dia akan menjagamu, akan menjaga saudara, dan mendoakan saudara seperti yang dikatakan dalam firman-Nya kepada Simon Petrus yang tentu juga berlaku bagi saudara. Lukas 22 ayat 31-32,
Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Yang keempat, saudara, goncangan iman bisa terjadi ketika mengalami kehilangan sesuatu yang berharga. Seperti yang saya sampaikan di awal khotbah, saudara, bahwa kehilangan sesuatu yang sangat berharga itu bisa membuat iman kita goncang. Karena di dalam keadaan demikian, justru si iblis melakukan serangan. Pertama, membuat kita ragu, bimbang. Kemudian ia memutar balikan firman, bahkan menempatkan Tuhan sebagai tertuduh. Ia mengakibatkan segala kemalangan terjadi. Selanjutnya ia akan menawarkan alternatif lain yang cocok dengan kebutuhan kita. Namun tanpa disadari, kita telah memberontak kepada kehendak Tuhan dan melawan perintah dan ketetapan Tuhan. Sebagai contoh sederhana, saudara, ketika kita divonis mengidap penyakit yang berat, kanker stadium 4, lantas kita protes kepada Tuhan, berdoa mohon kesembuhan, tapi ternyata semakin parah. Sehingga iblis mulai membisikkan, bahkan Allah yang kau imani itu hampa dan tak berdaya. Kalau dia berkuasa dan baik, penuh kasih kepada anak-anaknya, tentu dia sanggup menyembuhkan dan tidak sejahat ini. Membiarkan kamu menderita kesakitan. Lebih baik pergi ke dukun yang bisa menyembuhkanmu. Yang penting kamu mau sediakan tumbalnya. Orang yang imannya tergoncang dan runtuh akan terbujuk untuk mengikuti saran si iblis ini. Di Indonesia, saudara, masih banyak orang-orang yang sudah mengaku percaya pergi ke gereja, tetapi ketika bisnisnya seret, mereka mencari pesugihan dan pergi ke Gunung Kawi supaya usahanya sukses, maju dan menjadi kaya. Mereka tidak peduli kalau hal itu bertentangan dengan iman Kristen dan melahirkan dosa. Orientasi mereka hanyalah kesenangan sesaat. Ketika hidup di dunia, mereka tidak sadar bahwa itu bisa mendatangkan kematian kekal. Nah, saudara, hari ini Yesus menegaskan kepada para muridnya di ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Di sini Yesus mau mengajarkan kepada kita beberapa hal, saudara. Orientasikan hati dan pikiran kita pada hal-hal rohani, agar kita hidup di dalam roh. Paulus tegaskan di dalam Roma 8 bahwa hidup di dalam roh karena keinginan, Roma 8 tentang hidup di dalam roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi saudara, arahkanlah selalu hati dan pikiran kita untuk mencari hal-hal yang bersifat kekal. Bukan sekedar kepuasan sementara, fana. Di saat saudara lemah, iman sudah tergoncang, jangan putus asa dan kecewa, saudara. Tapi justru kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dalam doa dan pembacaan firman-Nya. Minta hikmat Tuhan, agar kita mengerti kehendak Tuhan dalam firman-Nya dan peka terhadap jawaban Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, jaga lingkungan pergaulan kita yang dapat memberikan dukungan dalam doa dan nasihat yang benar. Bukan cuma senang bertemannya, tapi dewasa dan bisa memberikan nasihat yang benar sesuai dengan firman-Nya. Kalau saudara mau curhat, tujuannya bukan untuk mencari bala untuk pembenaran diri saudara, tapi yang mau dengan jujur mengkoreksi diri saudara. Jadi kalau ada saudara dalam kohort itu mengkoreksi saudara, walaupun itu sakit, tapi itu karena kasih.
Bukan kita mencari, ngumpulin telepon sana sini, tapi sebetulnya untuk mencari teman. Nggak ada gunanya. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mau orang itu bisa mengkoreksi juga diri kita. Sahabat yang sejati itu justru seorang yang mau menegur ketika kita salah dan menopang kita ketika kita jatuh. Sekali lagi kita membutuhkan teman-teman yang dapat dipercaya. Itu sebabnya kita butuh yang namanya spiritual cohort. Ya. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Amin. Let's pray.